Ya, sudah kabur dari dosa. Itu talqin apa? Talqin itu bersih seperti bayi baru lahir dari ibunya. Itu kata beliau, kata para sahabat. Talqin zikir mengembalikan fitrah manusia ke hadapan Allah, suci seperti bayi baru lahir dengan talqin. Itu makanya talqin itu syafaat Allah. Jangan. Talqin zikir juga menjadikan kita yang mendapatkan talqin zikir ini oleh Allah dimasukkan ke dalam rombongan yang tidak akan ngantri. Tidak akan ngantri. Alhamdulillah. Pada setiap manusia diambil talqin zikir wajib. Dari siapa? Dari ahli talqin. Nah, saya akan garis tentang ahli talqin dan talqin itu sendiri. Karena masih banyak saya menemukan di lapangan saudara kita yang belum begitu paham tentang kedudukan wakil talqin dan ahli talqin. Jadi wakil talqin tidak mentalqin, hanya menyampaikan talqin. Lagi, wakil talqin tidak mentalqin, hanya menyampaikan talqin. Karena sesungguhnya yang mentalqin itu adalah ahli talqin. Siapa ahli talqin? Syekh Mursyid. Adanya istilah wakil dikarenakan adanya ahli yang hidup, awas ya. Jadi adanya istilah wakil talqin itu karena adanya ahli talqin. Maka jika ahli talqinnya tidak ada istilah wakil. Bahkan para sahabat menyampaikan kepada saya, seperti saudara kita yang belum mau datang kepada para sahabat. Kata para sahabat, mewakili siapa? Karena Abah Anom sudah tidak ada. Maka jika berani menyampaikan talqin, sama persis kedudukannya seperti ikhwan yang bukan wakil talqin berani menyampaikan talqin ketika Abah Anom masih ada. Dan talqinnya tidak akan memberikan manfaat. Bahkan saking pentingnya tentang talqin ini, Abah sampai ngecek, nanya kepada ikhwan tersebut, di talqinnya tahun berapa, bulan apa? Karena jika mendapatkan talqin sebelum tanggal 5 September 2011, sebelum tanggal 5 September 2011, maka jika hari ini ingin ikut bimbingan para sahabat, langsung secara otomatis tidak perlu talqin ulang, tidak perlu kaji duduk talqin. Tetapi siapa saja yang mendapatkan talqin tanggal 6 September 2011, artinya pasca Abah Anom tidak ada, maka wajib mengulang talqinnya. Nih, saking pentingnya talqin. Itu tidak bisa pakai main-main. Apalagi saya menemukan di lapangan, Pak, ada padahal wakil talqin, aduh lebih ngaco ini. Ada padahal wakil talqin itu dari mana keilmuannya ini? Alhamdulillah, masya Allah. Mursyid sudah tidak ada, wakil tidak ada, sudah tidak ada. Kalian mewakili siapa? Wakil talqin itu mewakili ahli talqin yang ada. Itu ya. Jadi kasih tahu saudara-saudara kita, tanya kapan mendapat talqinnya. Kalau setelah tanggal 5 atau tanggal 6 September 2011, maka wajib ulang talqinnya. Tak jadul lagi. Ya. Itu tentang wakil talqin dan ahli talqin. Tugas ahli talqin, tugas fungsi. Saya menemukan dalam kitab Jami' Ushul fil Awliya 3. 1. Tasliku fil bidayah,
tablighu fi nihayah, tahfidhu fi riayah. Fungsi atau tugas ahli talqin itu adalah sebagai pembuka jalan hidayah. Makanya para sahabat, sebelum ketika ada ikhwan yang datang yang baru suka tanya, sudah talqin apa belum? Sudah talqin apa belum? Tanya. Karena itu pembuka awal jalan hidayah. Jadi talqin itu adalah sebagai bukti pembuka jalan hidayah. Sampai begini Pak, ketika saya ngaji di Bandung di negara mana, datang seorang yang pakai jaket levis, jin, pakai jaket jin, menghadap ke saya, Pak Kiai, maaf, saya ingin belajar tauhid, tapi badan saya penuh dengan tato, bisa dibuka? Betul, tato hukum. Dibatik. Bagaimana sholat saya? Sudah. Saya jawab, tato itu hanya di bawah kulit di atas daging. Tato itu hanya di bawah kulit di atas daging. Itu tato. Tidak sampai ke sumsum. Tapi kalau kufur kepada Allah, nyampe sumsum, tulang daging dan sumsumnya kufur kepada Allah. Orang yang belum mendapatkan bimbingan talqin, dia saya musik, kufur kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya lupa. Asal saya katakan, asal jangan ditambah lagi tatonya. Ya, atau jangan istrika, jangan. Ya, sudah biarkan saja. Saya melihat sendiri, jangan mama dibatik. Masya Allah, tidak saya kuasa Pak. Tatonya bagus, nomor nampak, nomor ini. Berapa duit itu kalau segitu? Sudah saya katakan. Atau benar-benar ulah kamal yang berlaku. Orang yang bertobat ke dosa seperti tidak berbuat dosa. Ulah ditambah ada tak tahu nak. Sudah talqin, baik. Nah, ini sudah talqin. Terima kasih. Sudah, tinggal urus. Karena talqin zikir adalah bukti syafaat Allah. Satu. Talqin zikir bukti kasih sayang Allah kepada siapa saja yang dipilih olehnya. Syafaat dan kasih sayang. Ayatnya, mari yang dapat itu tentang syafaat. Saya mengikuti syafaat dari mereka khada'an rahman ahda. Itu tentang talqin. Jadi berbicara Allah sendiri yang menjelaskan tidak ada hak pertolongan dariku kecuali untuk Rahman Ahda itu orang yang mengambil talqin. La ilaha illallah. Talqin zikir bukti syafaat Allah. Dengan talqin zikir, masya Allah Pak. Orang yang tadinya cek sunana belum, belum. Ustaz Iwan Tete ngerti belum? Nah, aku bahasa saya Pak mana? Belum. Belum salah. Belum itu masih belum kan? Belum dosa udah sudah jelas-jelas aku enggak. Belum dosa Pak. Belum murah. Belum. Tapi belum katanya. Pasal nanti boten. Belum. Kok belum tapi kena manusia. Tidak tempat yang tersisa kok kena manusia. Ya, sudah kabul itu dosa. Itu talqin Pak. Talqin itu bersih seperti bayi baru lahir dari ibunya. Itu kata beliau. Kata para sahabat. Talqin zikir mengembalikan fitrah manusia ke hadapan Allah. Suci seperti bayi baru lahir dengan talqin. Itu makanya talqin itu syafaat Allah. Jangan. Talqin zikir juga menjadikan kita yang mendapatkan talqin zikir ini oleh Allah dimasukkan ke dalam rombongan yang tidak akan ngantri. Tidak akan ngantri. Alhamdulillah, karena umat Nabi Muhammad SAW itu akan terbagi tiga. Golongan kanan, ma'ashabul maimanah, ma'ashabul wa'ashabul mas'amah, ma'ashabul maimanah, mas'amah. Kanan kiri, dua-duanya ngantri.
golongan kanan calon ahli surga ngantri. Golongan kiri calon ahli neraka ngantri. Dalam masa penantiannya karena calon dua-duanya di karantina masuk alam barzah ngantri. Satu golongan yang tidak ngantri. Wasabiqun ulaika muqarrabun. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan zikir dimasukkan oleh Allah dengan syafaatnya Syekh Mursyid, dimasukkan ke dalam golongan muqarrabun. Orang yang paling dahulu dari golongan yang terdahulu. Itu ngantri ya kamu. Saya punya kisah Pak. Ini kisah nyata. Saudara mau percaya tidak terserah. Tapi saya ingat sudah saya sampaikan di sini. Ada seorang pengamal zikir senior di masa Abah Anom, sudah sepuh, meninggal. Tapi meninggalnya mati suri Pak. Sehari itu meninggal. Terus dikurang, terus dirudung samping. Cuma nemu putra-putra yang jauh, belum dikuburkan. Bangun lagi bercerita. Karena si kakek itu, saya sudah bercerita dengan apa ini? Karena ini kisah nyata. Si kakek itu ngomong, barudak, tadi kamu kumpul, akhirnya ngomong, berbicara dia. Benar, kudikir ieu mah orang teu ngantri malah dicarekan kudu eta teh mujaga teh. Eta mah tah kudu ngantri teh masuk. Jadi yang lain ngantri si aki eta mah mujaga teh di bawah. Teh tadi. Teu meunang ngantri di dinya, masuk diheula. Nu sejen mah ngantri. Jadi ini gambaran nyata ini. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan zikir tidak akan ngantri, karena tadi sabiqun ulaika ngantri. Saya tahun 2008 sudah ke Sinarasa. Setiap dari Abang beres ke situ. Abang lagi duduk di kursi yang gitu, yang satu gitu duduk. Assalamualaikum, masa Abah itu duduk begini, menghadap pintu. Kata Abah begini, saya nanya, Bapak tujuh mantosan, nyaeta cina, amit, nungguan teh gening capek, cacat itu penyakit teh. Jam 8, kan ieu. Jam 10. Pola kieu can olok-olok keneh, nungguan capek, amit. Tak kamana cacap di dunia ge nungguan teh capek. Kamu di akhirat. Jadi saha wae nu tos ditakin moal nungguan, moal ngajedong. Moal ngajedong. Cicing dalam hati. Karena tadi alhamdulillah saksi semangat pikirna lurus. Ya. Hikmat kabur tasanya adalah ladang hikmat. Aliyah tegak. Nah, Amalia, semua yang tiga mesti berjalan. Yang dengan hikmat itu mempercepat perjalanan dengan hikmat itu. Ya. Jadi talqin zikir syafaat. Selanjutnya bahwa talqin zikir ini adalah bukti kasih sayang Allah. Dari mana? Kita hitung. Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengeluarkan statement, ada wul al-fatuna kulluha lailatul qadar. Setiap waktu-waktunya adalah pada lailatul. Siapa itu? Orang yang sudah mendapatkan tauhid. Hidup yang amat singkat ini, yang hanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rata-rata
umurnya hanya 1,5 jam di hadapan Allah. Jadi umur umat Rasulullah itu rata-rata 1,5 jam. Karena kisaran 60 sampai 70 tahun. Itu umat Rasulullah. Kalau dihitung dalam hitungan Allah, satu hari 24 jam adalah 1000 tahun. Dan satu ayat 5.000 tahun. Kita ambil yang 1000. Kalau 24 jam itu 1000 tahun, 12 jam berapa tahun? 12 jam 500 tahun. 6 jam 250 tahun. 3 jam 125 tahun. 1,5 jam 62. Begitu. Jadi kisaran umat Rasulullah SAW itu ada di kisaran 60-an sampai 70-an rata-rata. Maka di hadapan Allah ketika dihitung hanya 1,5 jam saja. Umur kita di hadapan Allah amat singkat, tetapi menjadikan umur yang amat singkat ini bisa berharga khairun min alfi syahr dengan talqin dzikir. Makanya saya katakan talqin dzikir adalah kasih sayang Allah, bukti kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita melalui Syekh Nur. Ini kasih sayang Allah. Tanya terima kasih semuanya, segalanya, selamanya. Abah, terima kasih. Makanya di lingkungan kita, Pak, tidak berlaku ketika ada yang meninggal turut berduka cita. Itu mah hewan yang belum paham. Kalau sudah paham, tidak akan mengatakan turut berduka cita, turut berbahagia, turut bersuka cita. Tapi jangan coba-coba Anda SMS kepada hewan yang belum paham. Nanti bisa lain. Wah, bertanda loh. Bapak kau meninggal sampai turut bahagia. Apa pun bahaya. Mesti kepada orang yang sudah paham. Jangan coba-coba ya. Lihat-lihat dulu ngomong itu. Jangan coba-coba. Wah, bapak anda meninggal ke anaknya turut berbahagia. Wah, kurang ajar. Bahaya. Jangan. Mesti lihat-lihat dulu. Ya. Kalau ucap mesti lihat-lihat dulu. Lihat dulu ini orangnya aktif penakiban kagak nih. Kalau orang yang aktif penakiban, yang ngerti Pak. Kalau orang yang malas penakiban, wah loading udah. Nggak nyampe pemahamannya. Kenapa dikatakan turut berbahagia? Karena orang yang sudah talqin berdasarkan catatan awal jagat yang saya baca, 3 sudah punya fasilitas, 1 sudah punya tempat pulang. Sudah punya kapling Pak, geus boga kapling urang teh, yo, Bu, rek miharaan. Geus boga kapling, sudah punya kapling Pak. Tinggal terserah Anda. Amalia Anda hari ini adalah dalam rangka untuk mengisi kapling yang masih kosong. Ilmu yang bermanfaat, terus sedekah jariyah, dan doa yang soleh. Ini yang tidak akan putus. Tidak mata ibadah, tidak tahu ambil ilmu masalah. Setiap anak Adam meninggal, semuanya putus ketiga. Amal semua putus ketiga. Ilmu yang bermanfaat ketika hidupnya nih. Pernah ngasih tahu ke orang, manfaat ilmunya. Kepake itu ngalir terus. Nyampe ke kapling, ke bawah ke kapling dah. Sedekah jariyah. Walaupun kata para sahabat, sapotong roti eta ngahalangan malaikat Ajrail digawe. Sapotong roti Pak, itu menghalangi malaikat Ajrail kerja. Ajrail yang tugasnya nyambut nyawa. Terjadi malaikat cara sahabat mah usodakoh teh euy isuk rek maot ge moal jadi usodakoh. Tapi kalau niatan, di Gusti mudah-mudahan bisa dimaaf sebelum sudah kamu ya embel-embel jangan atas itu ini sudah kok sedekah. Kesempatan sekarang datang ke generasi ya silakan ladang supaya kebawa kapling ya, kapling udah punya. Jadi kenapa mengatakan hewan turut berbahagia?
diantarkan oleh para sahabat karena orang yang sudah punya kapling di alam sebelah. Satu, dua, sudah punya yang mengantar untuk pulang. Tiga, sudah tahu jalan pulang. Nah, gitu. Dong, tinggal kalian duit sing loba. Bu, sing rajin dari atas supaya bisa sedekahnya. Alhamdulillah. Nah, gitu. Ulah ibu baca duit udah mahmud. Nah, uang itu bisa jadi duit, bisa jadi urusan dunia, bisa jadi urusan akhirat. Nyari duit, lamun dita'alupkeun ka Allah ke akhirat ya. Gusti, tak abdi rek ngareka medali rezeki supaya abdi bisa ke sedekah dina manakiban. Maka eta itu jadi dunia. Jadi akhirat. Kan dita'alupkeun ka Allah. Rezekina duitna sabar. Niatan. Jadi niat orang rezeki supaya bisa sedekah. Maka berkah. Nah, belajar sedikit. Apa masalahnya? Jadi kenapa mesti berbahagia? Tadi sudah tahu jalan pulang, sudah punya yang mengantar untuk pulang, sudah punya tempat untuk pulang. Alhamdulillah. Itu talqin, Pak. Orang yang tidak talqin mah sering rumut. Tahu rumut? Jelas gitu. Karena pasti mohon maaf dengan segala hormat kepada para kiai yang hadir di rumah. Ini mau ucapan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, saya baca dalam buku begini. Mohon maaf, mohon izin. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani belum menyampaikan, walaupun seorang anak Adam tersebut membawa amal sebanyak amal manusia sekolah langit dan jin, ditambah jin muslim. Kalau tidak mendapat bimbingan dari Syekh Mursyid, ditalqin, tetap menghadap kepada Allah berlumuran dosa besar. Walaupun membawa amal sebanyak amal manusia sekolah langit ditambah jin, tapi tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid, masih membawa dosa besar kepada Allah. Ini juga dikuatkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia hari kiamat nanti akan ada satu kelompok manusia datang berbondong-bondong menghadap kepada Allah, membawa dosa besar, tapi dirinya tidak merasa berdosa. Dosa apakah itu? Ghaflah. Hati lupa kepada Allah. Kalau tidak ditalqin, tetap saja ghaflah. Hatinya lupa kepada Allah. Sudah ditalqin pun masih suka. Terus ditalqin ge sok minum nama terus